Nisa Erlina Wati, Selvi Fitriani. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Kalian tahu nggak sih sistem pernapasan itu apa? Nggak ada yang tahu. Ada banyak macam aroma yang bisa kita hidup oleh manusia, mulai dari bau, terus bau yang tidak sedap, bau yang sedap, bau yang tidak enak, bau yang enak. Terus hal itu karena adanya hidung manusia. Hidung manusia itu salah satu organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Apa sih pernapasan itu? Ada yang tahu pernapasan itu apa? Ya. Jadi pernapasan itu adalah salah satu hal yang vital bagi manusia. Manusia bisa bernapas dengan baik karena kerja organ-organ pernapasan manusia yang sangat baik. Lalu bagaimana sistem kerja pernapasan pada manusia? Ada yang tahu, anak? Enggak. Apa aja sih organ-organ pernapasan pada manusia? Coba sebutkan satu. Apa lagi? Organ pernapasan manusia apa aja? Apa itu? Ya, terus? Yang lain? Paru-paru? Ya. Ada paru-paru, trakea, bronkus, bronkiolus, diafragma. Ya. Benar. Jadi organ pernapasan pada manusia itu ada rongga hidung, faring atau tekak, terus trakea, sama paru-paru. Pernapasan atau sering kita sebut dengan respirasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada dalam tubuh kita. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh manusia dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Kalian tahu nggak sih berapa banyak manusia itu bernapas dalam satu hari? Ya, mungkin 12-20 kali per hari. Jadi manusia itu bernapas dalam sehari sebanyak 12-20 kali. Dan pada umumnya manusia itu membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Manusia bisa melakukan dua cara pernapasan. Yang pertama pernapasan pada dada dan yang kedua pernapasan pada perut. Pada paru-paru yang normal, volume udara bisa mencapai 4.500 cc. Kapasitas ini bisa dikenal dengan kapasitas total. Ketika proses pernapasan berlangsung, kapasitas vital udara yang digunakan hanya 3.500 cc. Kapasitas vital itu jumlah udara maksimal yang dikeluarkan manusia setelah paru-parunya terisi oleh udara. Apa sih fungsi dari sistem pernapasan pada manusia? Ada yang tahu? Jadi fungsi sistem pernapasan pada manusia itu yang pertama menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Apa sih itu menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas? Jadi pada paru-paru udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut. Selanjutnya akan bergerak melalui faring dan trakea lalu menuju ke paru-paru. Apa sih fungsi sistem pernapasan pada manusia? Yang pertama itu menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Maksudnya gimana? Pada paru-paru udara itu dihirup melalui rongga hidung, lalu akan berjalan ke rongga mulut dan akan masuk ke faring atau yang sering disebut dengan tekak, dan berlanjut lagi ke faring dan masuk ke dalam trakea, lalu menuju ke
Diafragma itu akan mengalami penurunan dan udara akan masuk. Saat menghembuskan nafas, otot-otot rileks akan menaik dan diafragma akan turun. Yang kedua, fungsi sistem pernapasan. Fungsi sistem pernapasan yang kedua yaitu pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Maksudnya itu di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveoli. Fungsi sistem pernapasan yang ketiga adalah pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh, yaitu aliran darah akan mengalirkan oksigen ke sel-sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut respirasi internal. Fungsi pernapasan yang keempat yaitu menciptakan suara. Udara yang menggetarkan pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara itu dibentuk struktur di saluran pernapasan bagian atas. Yang selanjutnya ada organ-organ pernapasan. Yang pertama ada organ pernapasan hidung. Jadi hidung ini masuknya udara dan untuk keluarnya udara atau yang disebut karbon dioksida. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan selaput lendir, berfungsi untuk menyaring kotoran atau partikel-partikel benda asing yang masuk ke dalam rongga hidung dan akan disalurkan ke dalam saluran pernapasan. Rambut itu memiliki fungsi untuk, selain itu ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Organ pernapasan pada manusia yang kedua adalah faring atau tekak. Faring itu panjangnya mempunyai panjang 12 sampai 14 cm. Tenggorokan atau faring memiliki dua saluran. Yang pertama saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Kalian tahu nggak kalau misalnya kita lagi makan itu kan nggak boleh kan sambil bicara. Kenapa? Karena kalau kita lagi makan terus sambil berbicara itu saluran pernapasan itu akan membuka dan makanan yang kita makan itu akan masuk ke saluran pernapasan dan kita akan mengalami kesedap makanan yang kita makan. Selanjutnya di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Jadi suara yang kita hasilkan ini dari pita suara. Jika seseorang makan sambil berbicara itu akan membahayakan diri kita sendiri karena makanan bisa masuk ke dalam saluran pernapasan. Meski begitu, saraf manusia akan merespon mengatur supaya menelan, bernafas dan berbicara tidak saling terjadi bersamaan. Organ pernapasan yang ketiga adalah trakea atau batang tenggorokan. Nah, trakea ini seperti huruf Y yang terbalik, dan trakea itu memiliki panjang 11 cm. Trakea atau tenggorokan adalah
darah juga memiliki cincin atau tulang rawan yang melingkar dengan baik atau yang disebut dengan bronkiolus. Rongga pernapasan yang terakhir yaitu ada paru-paru atau yang sering disebut dengan pulmo. Paru-paru itu berada di bagian atas dada. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Jadi kalau kita nafas itu, kalau kita menarik nafas, tulang rusuk itu akan naik dan diafragma akan turun. Jika kita mengeluarkan nafas, tulang rusuk itu akan turun dan diafragma akan naik. Di dalam paru-paru terdapat cabang dan bronkus, dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya ada proses pernapasan pada manusia. Jadi proses pernapasan pada manusia itu ada dua, pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa sih bedanya pernapasan dada dan pernapasan perut? Yang pertama, pernapasan dada. Ketika kita bernafas menggunakan dada, otot yang bergerak adalah otot sekitar tulang rusuk. Otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan otot tulang rusuk dalam. Ini ya, tulang rusuk ini dinamakan dengan tulang rusuk. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk. Jadi proses pernafasan pada dada itu yang melibatkan tulang rusuk, hanya melibatkan tulang rusuk. Seperti yang tadi, jika kita menarik nafas, tulang rusuk itu akan naik, dan jika kita mengeluarkan nafas, tulang rusuk itu akan turun. Proses pernafasan rongga dada ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali normal pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan dan pada rongga dada, sehingga aliran udara akan terdorong keluar tubuh. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Proses pernapasan yang kedua adalah pernapasan perut. Pada proses pernapasan perut itu, otot yang berperan pada pernapasan perut adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Jadi kalau udara yang kita hidup masuk, itu diafragmanya akan naik dan rongga dada akan semakin membesar. Dan jika udara yang kita keluarkan itu diafragma akan turun dan rongga dada akan membesar. Bagaimana sih cara memelihara rongga manusia atau rongga pernapasan manusia agar tetap baik? Ada yang tahu? Cara memelihara organ pernapasan manusia tetap baik. Yang pertama, kita harus menghindari rokok, karena rokok itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Kan banyak sih anak-anak cowok itu pada merokok, sebenarnya itu tidak baik buat pernapasan kita, buat paru-paru kita. Nanti kalau kita kebanyakan rokok, paru-paru kita akan semakin memburuk dan akan menyebabkan kita. Yang kedua, kita rajin berolahraga. Dengan berolahraga, jantung kita akan semakin sehat dan berdetak lebih kencang, dan paru-paru pun juga seperti itu. Tubuh saat berolahraga akan membutuhkan lebih banyak oksigen. Ketika berolahraga, manusia biasanya bernafas sebanyak 15 kali per menit menjadi 40 sampai 60 kali per menit. Semakin banyak kamu berolahraga, semakin efisien paru-paru kamu. Jadi kalau kita olahraga itu akan menjadikan tubuh kita semakin sehat dan jantung kita akan semakin sehat. Yang ketiga yaitu hindari populasi, paparan polusi. Mungkin hal ini cukup sulit dilakukan terlebih jika kita tinggal di perkotaan. Kan kalau kita tinggal di perkotaan itu kan banyak sih polusi udara yang kotor, terus jarang kan
biasa ada di mana-mana. Polusi bisa merusak paru-paru dan mempercepat penuaan. Namun kamu bisa menghindari polusi itu dengan menggunakan masker. Jadi kalau kita misalnya mau keluar rumah, mau pergi kemanapun, kita bisa menggunakan masker untuk menghindari paparan polusi. Yang keempat, menghindari infeksi. Cara terbaik untuk menghindari infeksi paru-paru yaitu menjaga kebersihan. Selalu mencuci tangan jika ingin mengkonsumsi makanan. Bersihkan badan secara teratur. Jadi kalau kita misalnya dari luar, kalau kita makan, mau minum itu jangan langsung tiba-tiba masuk rumah, minum, masuk rumah, makan itu jangan. Kita harus cuci tangan dulu, kita harus bersih-bersih dulu, baru kita boleh makan atau minum. Supaya makanan yang kita makan itu sehat. Baik, itu tadi penjelasan tentang sistem pernapasan pada manusia, hewan, dan fungsi pernapasan pada manusia. Pada anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Ya, Selvi? Saya ingin bertanya tentang sistem pernapasan pada hewan, yaitu hewan buaya. Ya. Kan buaya ketika di darat bernapas menggunakan paru-paru, namun jika di air buaya bernapas menggunakan apa? Jika bagian di hidung buaya tertutup ketika di dalam air, coba jelaskan. Baik, di sini saya akan menjawab. Jadi begini ya, kan buaya itu kan bernapas menggunakan paru-paru. Dan kalau misalnya tuh buaya lagi berenang, lagi menyelam itu kan rongga hidungnya kan ditutup supaya air itu tidak masuk ke dalam paru-paru. Organ apa yang digunakan buaya untuk bernapas dalam air? Buaya itu kan berenang itu kan nggak selalu menyelam terus, Pak. Kadang kan buaya kayak setara kepalanya, hidungnya kan setara itu kan. Nah itu gunanya itu pada saat menyembur menampakkan diri. Itu naik ke permukaan air itu rongga hidungnya itu membuka, jadi kesempatan dia untuk mengambil oksigen dan dihirup, sedangkan masuk ke dalam paru-paru. Nanti kalau misalnya dia udah masuk ke dalam air lagi, rongga hidungnya itu akan menutup kembali supaya airnya tidak masuk ke dalam paru-paru. Seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Baik, jika tidak ada, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan itu sangat berbeda dengan sistem pernapasan pada manusia. Satu hewan dengan hewan yang lain itu pun juga sistem pernapasannya sangat beda. Kalau pernapasannya juga berbeda. Yang pertama, sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah itu tidak memiliki alat pernapasan. Jadi cacing tanah itu bernafas dengan menggunakan tubuhnya, kulit tubuhnya ini, permukaan kulitnya ini. Jadi semisal kalau kita mencacing tanah tuh kita pakai air garam, itu pasti cacing tanah itu akan muncul ke permukaan tanah karena dia tidak bisa bernafas karena terkena dengan air garam. Yang selanjutnya ada sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap dan melepaskan karbon dioksida. Namun alat pernapasan serangga itu sangat berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trachea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Jadi serangga ini kayak lebah, kayak tawon, kayak semut itu sistem
Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh kecil itu. Selanjutnya, udara akan keluar melalui lubang spirakel. Selanjutnya ada sistem pernapasan pada ikan atau fiskus. Ikan sendiri bernapas dengan menggunakan apa? Insang. Ya, betul. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap bernapas dan tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Insang yang berbentuk lembaran tipis, ini bentuk insang ya. Itu ada lempung insang, ada pembuluh udara, ada filament insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Jadi kalau kita beli ikan tuh, kita bersihin ikan, pasti kan ada insangnya apa itu berada di belakang kepala sisi ikan. Insang itu terdapat tepat di belakang rongga kepala ikan. Biasanya insang itu dilindungi oleh selaput atau serangka, atau yang disebut dengan tutup insang atau operculum. Jadi operculum ini fungsinya untuk melindungi insang agar tidak rusak, agar ikan itu tetap bernapas. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran barang-barang dan sebagai penyaring makanan. Jadi fungsinya itu tidak hanya untuk bernapas, tapi juga untuk menyaring barang-barang dan menyaring makanan yang dimakan oleh ikan tersebut. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang itu bekerja sama seperti pompa insang air. Pertama-tama tutup insang itu akan menutup secara bersamaan mulut ikan akan terbuka dan dinding mulut akan mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Jadi mulut ikan ini sama insang itu bekerja sama untuk supaya udara yang masuk itu bisa berjalan dengan lancar. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup secara bersamaan. Tutup insang terbuka, akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Yang selanjutnya ada sistem pernapasan pada amfibi atau katak. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Jadi dia hidup di dua alam. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air akan bernapas menggunakan insang. Jadi kecebong itu sama kayak ikan ya. Kalau masih kecil, masih jadi kecebong, dia bernapas menggunakan insang. Kecebong yang sudah berumur sekitar 9 hari itu akan bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan permukaan kulit. Jadi kalau misalnya kecebong ini sudah beranjak kepada dewasa, itu akan berubah, organ pernapasannya itu akan berganti dengan paru-paru dan permukaan kulit, bukan menggunakan insang lagi. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas menggunakan kulitnya, sama kayak cacing tanah ya.
menggunakan kulit. Coba kakak cacing tanakan cuma menggunakan kulit, kalau kata menggunakan paru-paru juga. Permukaan kulit kata selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Makanya kata itu selalu hidup selalu di dalam air karena biar kulitnya itu tetap basah, biar melancarkan sistem oksigennya masuk ke dalam tubuh dia. Yang selanjutnya sistem pernapasan pada reptil. Di sini ada buaya, bukan buaya ya. Buaya dan ular. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, terus buaya, cicak, dan biawak. Reptil itu bernafas menggunakan paru-paru. Sama kayak manusia. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan atau trakea, lalu masuk ke paru-paru. Paru-paru reptil itu terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat membesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan paru-paru buaya itu lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Jadi di dalam paru-paru ini terdapat spons yang berbentuknya sederhana untuk memudahkan si buaya itu bernafas. Pada reptil yang sering berlubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi kalau misalnya buaya itu lagi berenang di air itu, rongga hidungnya itu ditutup biar airnya itu tidak masuk ke dalam paru-paru. Sistem pernapasan hewan yang selanjutnya ada apes atau burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru sama kayak buaya. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung dan pangkal hidung. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Jadi dari rongga hidung dia akan masuk ke dalam trakea. Dari trakea udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Jadi sebagian masuk ke paru-paru. Jadi terbagi menjadi dua ya. Dari rongga hidung masuk ke trakea. Dari trakea itu dibagi menjadi sebagian masuk ke paru-paru, sebagian lagi masuk ke kantong udara. Sebaliknya saat burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Jadi kalau burung lagi diem tuh lagi di pohon itu dia menghirup udara sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau misalnya dia lagi terbang, itu udara yang dia hirup itu hanya sedikit. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Jadi fungsinya kantong udara itu untuk menyimpan cadangan udara dan juga untuk membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas udara yang terlalu besar dan memperkeras suara. Jadi fungsinya kantong udara itu nggak cuma buat menyimpan cadangan udara aja, tapi juga untuk membantu saat dia terbang. Kalau terbang itu kan burung biasanya berkicau kan, itu juga untuk memperhemat suara burung itu, tidak memperkeras suara. Pundi-pundi udara berupa kantong berselaput tipis. Pundi-pundi udara berjumlah 5 pasang. Setiap pundi-pundi udara dihubungkan oleh saluran khusus menuju paru-paru. Sistem pernapasan pada hewan yang terakhir yaitu pada mamalia, yaitu pada hewan kuda, bisa juga pada sapi, pada kerbau, pada kambing. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya.
kayak haus, Lumba-lumba. lumba-lumba, ya duyung. Duyung itu kan juga mamalia. Kan duyung kan duyung itu juga mamalia atau mamalia. Pernapasan mamalia itu mamalia darat terdiri dari hidung, ini hidung, terus trakea atau tenggorokan, paru-paru, alveolus, dan bronchiolus. Alat pernapasan pada mamalia itu terdiri dari hidung, trakea atau tenggorokan, paru-paru, dan alveolus. Sistem pernapasan mamalia itu sama kayak sistem pernapasan pada manusia. Pada waktu bernafas, udara itu masuk melalui rongga hidung dan akan berjalan ke trakea. Selanjutnya akan berjalan ke paru-paru dan akan dikeluarkan melalui alveolus. Baik, itu tadi penjelasan tentang sistem pernapasan pada manusia, hewan, dan fungsi pernapasan pada manusia. Pada anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Ya, Selvi? Saya ingin bertanya tentang sistem pernapasan pada hewan, yaitu hewan buaya. Ya. Kan buaya ketika di darat bernapas menggunakan paru-paru, namun jika di air buaya bernapas menggunakan apa? Jika bagian hidung buaya tertutup ketika di dalam air, coba jelaskan. Baik, di sini saya akan menjawab. Jadi begini ya, kan buaya itu kan bernapas menggunakan paru-paru. Dan kalau misalnya tuh buaya lagi berenang, kalau lagi berenang, lagi menyelam itu kan rongga hidungnya kan ditutup supaya air itu tidak masuk ke dalam paru-paru. Organ apa yang digunakan buaya untuk bernapas dalam air? Buaya itu kan berenang itu kan nggak selalu menyelam terus Pak. Kadang kan buaya kayak ketara apa ya, kepalanya rongga hidungnya kan ketara itu kan. Nah itu gunanya itu pada saat menyembur atas Menampakkan diri. itu naik ke permukaan air itu rongga hidungnya itu membuka, jadi kesempatan dia untuk mengambil oksigen dan dihirup dan akan masuk ke dalam paru-paru. Nanti kalau misalnya dia udah masuk ke dalam air lagi, rongga hidungnya itu akan menutup kembali supaya airnya tidak masuk ke dalam paru-paru. Dari materi, struktur, dan fungsi organ pada sistem pernafasan, bisa kita simpulkan bahwa respirasi atau bernafas itu adalah proses pengambilan oksigen dan proses pengeluaran karbon dioksida. Dan kita juga tahu apa sih fungsi sistem pernafasan pada manusia sendiri. Dan yang pertama yaitu menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Yang kedua adalah pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Fungsi yang keempat, menciptakan suara. Dan fungsi yang kelima yaitu mencium bau. Dan kita juga tahu apa saja organ organ-organ pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama itu ada rongga hidung, karena udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu berasal dari rongga hidung. Dan di dalam rongga hidung sendiri terdapat rambut-rambut kecil yang berfungsi untuk menyaring partikel atau kotoran yang akan masuk ke dalam tubuh kita bersama udara. Jadi udara yang kita hirup itu tidak akan bersih karena kotoran partikel yang ikut masuk ke dalam rongga hidung itu sudah disaring oleh rambut-rambut yang terdapat di dalam rongga hidung. Dan organ pernafasan yang kedua yaitu tekak atau faring. Dan yang ketiga adalah trakea. Dan yang keempat adalah. Dan pada proses pernafasan manusia itu sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Di mana pernafasan dada itu melibatkan otot-otot dari tulang rusuk, dan pernafasan perut sendiri akan melibatkan otot diafragma.
Dan kita juga tahu bagaimana cara memelihara organ pernafasan pada tubuh kita. Yang pertama yaitu kita harus menghindari rokok, karena merokok itu bisa membahayakan paru-paru kita. Yang kedua yaitu dengan berolahraga. Jika kita sering berolahraga, maka pernafasan dalam tubuh kita itu akan baik, termasuk dengan organ jantung kita akan menjadi lebih baik. Dan yang ketiga kita harus menghindari populasi. Jadi yang ketiga kita harus menghindari paparan polusi. Jika kita keluar rumah atau berpergian, kita harus menggunakan masker supaya tidak terkena debu. Dan yang keempat yaitu menghindari infeksi. Caranya dengan kita selalu makan makanan yang sehat dan banyak minum air putih karena itu baik untuk kesehatan. Dan ada juga sistem pernafasan pada hewan. Karena pada hewan itu pernafasannya berbeda-beda, dari hewan satu dengan hewan yang lainnya pun sistem dan organ pernafasannya itu berbeda. Contohnya pada hewan cacing tanah. Cacing tanah itu tidak memiliki alat pernafasan khusus karena cacing tanah itu bernafas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Dan kulit cacing tanah sendiri itu selalu basah dan lembab karena itu akan memudahkan cacing tanah untuk bernafas. Jika kulit cacing tanah kering, maka cacing tanah akan kesulitan untuk bernafas. Dan yang kedua itu ada serangga. Serangga itu bernafas menggunakan trakea. Contohnya pada belalang, terus lebah, tuh. Dan yang ketiga ada ikan. Ikan itu bernafas menggunakan insang. Dan yang keempat yaitu pada hewan amfibi, contohnya pada kuda, kambing, sapi. Yang kelima ada pernafasan reptil. Reptil itu contohnya bisa kadal, buaya, ular, dan alat pernafasannya itu menggunakan paru-paru. Dan yang keenam ada aves, contohnya pada burung. Burung akan bernafas menggunakan paru-paru. Dan pada burung sendiri akan bernafas ketika burung sedang hinggap di atas pohon. Ada yang punya nama